Sebelum kita mendengarkan ceramah daripada Al-Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir, kita akan mendengarkan sedikit mau'izah hasanah dari akhina fillah Al-Ustadz Muhammad Mugi Fathullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus tamu mulia kita Al-Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir dan Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar, yang mudah-mudahan dengan kehadiran mereka di kampung halaman kita ini Allah curahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Para pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkumpulan ini adalah perkumpulan yang begitu luar biasa dan begitu bermanfaat untuk mengundang rahmat Allah, mengundang keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kehidupan apabila tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu gelisah, selalu galau, selalu dalam pemikiran-pemikiran yang senantiasa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebenarnya kami tidak pantas menyampaikan apa yang perlu disampaikan, tetapi akhina fillah walillah Al-Ustadz Umar meminta kepada kami untuk menyampaikan sedikit daripada apa yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkumpul atau berada di satu tempat dengan orang yang terkenal, maka hati kita akan senang dengan ketenaran dan keterkenalannya. Ketika kita berkumpul atau berteman dengan orang yang kaya, maka tentunya hati kita akan senang. Kelak apabila kita memerlukan bantuan, pasti kita akan dibantu olehnya. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang terhormat, kita berkumpul mungkin misalnya dengan gubernur atau dengan calon gubernur, maka hati kita akan senang, karena kepada merekalah kita sandarkan harapan duniawi kita. Ketika kita berkumpul dengan Bapak Bupati misalnya, atau dengan calon-calon bupati misalnya, berkumpul dengan Bapak Camat atau dengan calon camat, berkumpul dengan Bapak Kepala Desa atau dengan calon-calon kepala desa, tentunya hati akan senang, karena kepada merekalah kita sandarkan keinginan-keinginan kita secara duniawi. Ketika kita melihat jalan yang rusak, mereka akan memperbaikinya. Ketika kita melihat bangunan belum selesai, mereka akan menyelesaikannya. Ketika kita melihat masjid-masjid belum selesai, merekalah yang akan menyelesaikannya. Tapi pada malam hari ini kita berkumpul kepada orang yang kita sandarkan harapan kita dunia dan akhirat adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul kita dengan tetesan darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengobati hati kita yang sedang terluka, yang akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan kita, yang akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini beruntunglah kita dikumpulkan dengan orang yang mulia dunia dan akhirat. Kepada mereka lah kita sandarkan harapan kita dunia dan akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Inni taraktu fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu, kitabullah wa itrati ahla baiti," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya, sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kepada kalian dua wasiat atau dua sesuatu yang begitu berat, yang apabila kalian berpegang kepada dua ini, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Siapa yang dua ini? Yang pertama kitabullah, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, itrati ahla baiti, keturunanku, kata Rasulullah, dzurriyyatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah mereka yang hadir di hadapan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan membuka hati kita untuk senantiasa mencintai mereka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja apa yang bisa ulun sampaikan, dan terakhir dalam kesempatan yang mulia ini kami sampaikan, kebetulan tadi disindir sedikit oleh Ustadz Umar. Kami pada saat ini berdomisili di Kabupaten Tanah Laut Pelaihari, asal Uluh Pembuangca. Sedikit berbagi pengalaman ketika kami dulu lulus Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kami ingin melanjutkan sekolah, yaitu ke negeri Hadramaut, Yaman. Pada ketika itu selain Ustadz Umar, ada teman kami yang berasal dari kabupaten yang saat ini saya berada di sana. Mereka mengajak kami bersama-sama untuk berangkat ke Hadramaut untuk belajar. Nah, ketika itu kami meminta pendapat dan meminta izin kepada orang tua. Bah, ulun sudah tamat di pondok pesantren, hendak menyambung sekolah ke Hadramaut. Langsung pada ketika itu orang tua kami terkejut. Kenapa? Karena pasti membayangkan akan ada dana dan biaya yang begitu besar. Maka jar orang tua kami, berapa biaya anak sekolah ke Hadramaut? Ketika itu biayanya kurang lebih 30 juta atau 25 jutaan. Ulun sebut angka tersebut, orang tua kami tambah terkejut. Kata orang tua kami, "Nak, ini abah cuma punya tabungan 10 juta. Dan setiap hari ketika itu orang tua kami berjajak sayur, berkeliling jualan sayur. Ketika itu yang berjualan sayur belum ada orang pembuang lagi. Pertama kali, yang paling pertama yang berjualan sayur adalah orang tua kami mengumpulkan uang. Ingin melanjutkan sekolah ke Hadramaut. Duit ada hanya 10 juta. Maka gelisahlah, sedihlah, karena kehendak ini kada bisa tercapai. Ketika kami diskusi dengan teman kami yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut, coba misalkan antum datang ke Bapak Bupati atau ke pemerintah untuk minta bantuan. Karena aku, katanya, di Kabupaten Tanah Laut 100% dibiayai oleh bupati, oleh pemerintahan untuk menyambung sekolah ke Hadramaut. Maka ketika itu kami sampaikan kepada orang tua kami, maka orang tua kami pun artinya berjalan dan ingin menemui bupati. Nah, tapi karena bupati ketika itu bukan orang Pembuang Hulu dan bukan kami tidak orang yang dikenal oleh beliau, mereka beralasan tidak ada anggaran untuk membantu orang sekolah ke luar negeri.
maka kesedihan pun berlanjut. Cita-cita hati hendak benar sekolah ke Hadramaut, tapi tidak kesampaian karena tidak ada dana ketika itu. Lalu akhir jalan, akhir sisa cerita, ada salah satu aset yang bisa dijual, yang bisa untuk berangkat ke Hadramaut. Maka dalam hal ini kami ingin memberikan sedikit masukan, karena pada malam hari ini hadir bersama kita orang tua kita, Bapak Bupati kita, keluarga kita, Bapak Haji Sudarsono, Bapak kita, keluarga kita, Bapak Yul Haidir, dan juga keluarga kita, Bapak Haji Pajri, yang insya Allah mereka ini akan mencalon sebagai bupati. Nah, Kabupaten Tanah Laut yang saat ini saya berada di sana, setiap tahunnya memberangkatkan masyarakatnya yang berprestasi untuk menyambung sekolah ke Hadramaut itu sebanyak 10 orang. Dan yang menyambung ke Mesir 10 orang. Insya Allah bulan Januari ini sebanyak 15 orang guru-guru agama diberangkatkan untuk belajar 3 bulan di Tarim Hadramaut untuk belajar bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara mengajar, dan semuanya itu difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Maka ini mungkin masukan kepada Bapak orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, yang mungkin masih banyak anak-anak yang berprestasi, mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis dan ingin menyambung sekolah ke luar negeri, tapi terhalang oleh ketidakadaan dana dan biaya. Maka kita lihat begitu manfaatnya orang yang belajar agama. Satu orang Ustadz Umar di Pembuang Hulu, alhamdulillah ada majelis, alhamdulillah setiap kebaikan disebarkan, apalagi apabila bupati kita dan siapa yang akan duduk di bangku bupati setiap tahunnya mengirim masyarakat seruyan untuk sekolah ke luar negeri belajar agama, baik itu di Hadramaut ataupun di negeri Yaman. Kita doakan mereka yang akan duduk di di bangku bupati akan memikirkan hal ini, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.